Pemirsa Suara Dapil, saat ini saya dan tim Suara Dapil sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan mengikuti kegiatan Bapak Qurtubi, anggota DPR RI dari Komisi 7, fraksi Partai Nasional Demokrat. Dan seperti apa sih kegiatan beliau selama di daerah pemilihannya? Ikuti terus perjalanan kami dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dalam pemilihan legislatif tahun 2014, daerah pemilihan NTB hanya terdapat satu daerah pemilihan yang diwakili oleh 10 anggota DPR RI yang terdiri dari 2 pulau yaitu Lombok dan Sumbawa. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 2 daerah pemilihan. Dapil 1 meliputi wilayah Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima, yang memiliki kuota sebanyak 3 kursi. Sementara itu, Dapil 2 mencakup Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Kali ini, tim Suara Dapil berkesempatan menyambangi Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Dikenal dengan pantainya yang masih asri, laut yang biru, serta letaknya yang bersebelahan dengan Pulau Bali, menjadikan pulau ini menjadi salah satu primadona destinasi wisata di Indonesia. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Nusa Tenggara Barat juga terkenal akan keragaman warisan adat istiadat yang masih dipegang oleh masyarakatnya. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak. Sementara masyarakat Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Sumbawa. Dalam kesempatan kali ini, tim Suara Dapil dapat melihat secara dekat kehidupan masyarakat suku Sasak di Desa Sade. Di desa ini kami dapat melihat warisan leluhur yang masih dipegang erat oleh masyarakatnya, seperti tradisi mengepel lantai dan dinding rumah dengan kotoran kerbau atau sapi, serta tradisi menarik atau pelarian, yaitu perempuan yang ingin dinikahi oleh seorang lelaki harus dilarikan dulu ke rumah keluarga dari pihak laki-laki, namun tentunya dengan sejumlah aturan yang ada. Dapil 2 memiliki kuota sebesar 8 kursi. Sementara itu, Dapil 2 mencakup Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dan Dapil 2 memiliki sejumlah kuota sebesar 8 kursi. Dan di episode kali ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan salah seorang anggota DPR RI dari Dapil NTB, Bapak Qurtubi, dari Komisi 7 DPR RI Fraksi Nasional Demokrat dalam rangka mengunjungi Dapil untuk menyerap aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya. Untuk memajukan sektor pariwisata tentunya memerlukan banyak sekali infrastruktur dan SDM yang memadai. Sebagai salah satu destinasi wisata yang tengah dibangun oleh pemerintah, Pulau Lombok masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya ialah permasalahan kelistrikan yang masih sering dihadapi oleh masyarakatnya. Pemadaman listrik di Pulau Lombok masih menjadi permasalahan lama yang belum terselesaikan. Beraktivitas tanpa listrik dan gelap di malam hari sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya. Hal inilah yang membuat Bapak Qurtubi selalu memperjuangkan untuk memperbaiki sistem pasokan listrik di NTB dengan selalu berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara atau PLN untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah kelistrikan yang ada di Provinsi NTB. Dan tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Bapak Qurtubi selama di daerah pemilihannya, yang akan diawali dengan pertemuan dengan PT PLN Provinsi NTB. Pak, izin Pak, saya Dadi dari TV Parlemen, Bapak. Saya dengan rekan-rekan dari tim Suara Dapil pengen ikut kegiatan Bapak selama di daerah pemilihan, boleh Pak? Ya. Kira-kira Bapak datang ke sini ada agenda apa Pak kalau boleh tahu? Ya, ini kan PLN ini
salah satu mitra Komisi 7, mitra utama kami, karena Komisi 7 adalah Komisi Energi. Betul, Pak. Nah, di NTB ini kita nuwun dulu kepada pimpinan GM PLN NTB ya. Sebab ada rencana kami mau melihat di lapangan perkembangan terakhir dari PLTU Jeranjang yang jauh sebelum saya masuk DPR. Jeranjang sudah mulai dibangun, sempat stuck mangkrak ya, 1 unit atau berapa begitu. Nah, saya ingin tahu perkembangannya setelah 4,5 tahun saya di DPR RI, di Komisi 7 yang selalu mendorong agar PLTU yang mangkrak terutama di Nusa Tenggara Barat ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan selama periode saya mau berakhir ini PLTU Jeranjang sudah bisa selesai. Ini kita mau lihat ke lapangan rencananya ini. Sebab sangat penting ini PLTU Jeranjang ini salah satu PLTU yang cukup besar ya untuk ukuran Nusa Tenggara Barat. Nah, mudah-mudahan kita dapat penjelasan nanti dari Bapak GM PLN. Mungkin sudah selesai atau mungkin apanya yang masih belum, atau apanya yang masih kurang. Nah, kita lihat nanti. Oh, berarti kita langsung ke dalam aja kali, Pak ya? Okay. Baik. Ayo, Pak, silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memajukan sektor pariwisata, tentunya memerlukan banyak sekali infrastruktur dan SDM yang memadai. Sebagai salah satu destinasi wisata yang tengah dibangun oleh pemerintah, Pulau Lombok masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya ialah permasalahan kelistrikan yang masih sering dihadapi oleh masyarakatnya. Pemadaman listrik di Pulau Lombok masih menjadi permasalahan lama yang belum terselesaikan. Beraktivitas tanpa listrik dan gelap gulita di malam hari sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya. Hal inilah yang membuat Bapak Qurtubi selalu memperjuangkan untuk memperbaiki sistem pasokan listrik di NTB dengan selalu berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara atau PLN untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah kelistrikan yang ada di Provinsi NTB. Nah, nanti kalau memang PLN NTB kesulitan anggaran ya untuk membiayai penyambungan gratis 450 watt bagi rakyat yang belum tersambung, ini saya bawa ke Menteri SDM nanti agar atau ke Dirut PLN untuk anggaran penyambungan baru 450 watt di NTB, anggarannya supaya dinaikkan sehingga semua rakyat NTB yang tidak mampu tersambung dengan sambungan listrik PLN secara gratis. Sekarang sudah bersama dengan Bapak Qurtubi dan juga dengan Pak Rudi dari General Manager dari PLN Pusat di NTB, Pak ya? NTB. Sempat melakukan perbincangan dengan dari pihak PLN. Sebetulnya temuan-temuan apa yang Bapak temukan dalam perbincangan dengan pihak PLN, Pak? Ya, kami mendengarkan presentasi dari Pak GM PLN NTB. Pertama tentunya melihat dari sisi suplai kelistrikan di wilayah NTB, terdapat banyak kemajuan. Dua, pemadaman juga terasa sekali. Seminggu bisa 2 kali, bahkan hampir tiap hari. Ya, karena apa? Karena kemampuan PLN NTB mensuplai listrik ke rakyat terbatas. Tapi alhamdulillah, dalam 4 tahun belakangan ini hampir tidak ada lagi pemadaman kecuali memang yang tidak bisa dihindari ya karena faktor alam. Dari Pak Rudi sendiri selaku General Manager dari PLN NTB, apakah ada kendala khusus yang dialami oleh PT PLN untuk bisa mengembangkan dari segi kelistrikan di NTB, Pak? Terkait dengan upaya kami melistriki Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah kami sangat dibantu oleh seluruh stakeholder, termasuk dari DPR RI Komisi 7, kemudian juga pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya secara umum kami tidak menemui kendala yang berarti untuk membangun kelistrikan di Provinsi NTB. Apa harapan Bapak terhadap PLN untuk kinerja ke depannya, Pak? Tentunya kami mengharapkan PLN terus semangat bekerja untuk kepentingan kelistrikan di NTB ini. Mungkin sisi aspek maintenance-nya supaya lebih ditingkatkan, kontrol terhadap sistem distribusi transmisi sehingga kalau ada kabel yang begitu ini dengan pepohonan cepat ya tanggap, Pak, ya cepat tanggap. Mana nanti kita akan kembali lagi dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilih.
Selain mengadakan diskusi dengan PT PLN Provinsi NTB, Bapak Kurtubi juga meninjau secara langsung ke PLTU Jeranjang untuk memastikan sistem pemasokan tenaga listrik di sana. Di sana Bapak Kurtubi juga melakukan beberapa inspeksi ke dalam ruang kerja di PLTU. Dan di PLTU Jeranjang, tim Suradapil juga diajak melihat secara langsung pendistribusian batubara dari kapal tongkang hingga ke PLTU. Ini kami dukung penuh PLN untuk bisa segera menyelesaikan, mempercepat ya pembangunan JT ini menguntungkan PLN sendiri, menghemat ongkos angkut truk bondar-mandir dari Lembar ke sini, itu biaya loh itu. Setelah menjalani rapat dengan pihak PLN, Bapak Kurtubi mengajak tim Suradapil untuk mengikuti kegiatan beliau selanjutnya, yaitu temu dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari konstituen terkait permasalahan kelistrikan di daerah mereka. Dan tiba-tiba, di tengah perjalanan kami melihat ada tiang listrik yang hanya menggunakan bambu sebagai penyangga kabel tegangan, dan kami pun diajak untuk menyaksikan secara langsung tiang listrik dari bambu yang tumbang tersebut. Tiang bambu. Kenapa nggak dipasang itu Pak, di daerah? Contoh nyata yang kita saksikan saat ini yang terdapat di Desa Darik, Kecamatan Peraya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, di mana secara kasat mata kita lihat tiang listrik menggunakan bambu. Nah, ini nggak boleh dibiarkan karena sangat membahayakan keselamatan manusia. Saya sebagai anggota Komisi 7 DPR RI meminta kepada PLN untuk memperbaiki, mengganti semua tiang-tiang yang tidak memenuhi syarat keamanan dengan tiang-tiang beton yang sesuai dengan standar keamanan. Sudah terlaksana banyak, tapi banyak yang belum, seperti kita saksikan saat ini. Betul. Sebagai anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi dan lingkungan hidup, Bapak Kurtubi peduli dan konsen dengan permasalahan kekurangan listrik yang dialami konstituennya. Hal ini selalu menjadi prioritasnya di dalam program yang beliau jalankan. Kegiatan Bapak Kurtubi di tempat selanjutnya ialah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya beliau untuk meningkatkan pasokan listrik, mengingat NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadi primadona destinasi wisata di Indonesia. Mengingat untuk dapat menghidupkan sektor pariwisata, pasokan listrik yang mencukupi sudah seharusnya menjadi elemen penting yang diutamakan dalam pembangunan infrastruktur. Dan mudah-mudahan ya Lombok Tengah niki bisa terus maju karena pemerintah kita ya, demikian juga tiang di DPR mendukung terus agar industri wisata terutama di Lombok Selatan, di Mandalika bisa terus berkembang. Selain menyampaikan sosialisasi, Bapak Kurtubi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada beliau.
Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Bapak Qurtubi sebagai seorang anggota DPR RI yang mewakili masyarakat NTB. Kalau ada umpama pelanggan yang akan memasang listrik, jadi dia dipungut biaya, Pak. Kiri, berapa? Ini yang sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Tolong disaksikan ya, ini rakyat yang berbicara. Jadi mereka nyambung listrik ditarik bayaran 1 juta. Padahal tiang di Komisi 7 DPR RI sudah minta ke pemerintah, minta ke Menteri ESDM, agar rakyat yang tidak mampu bayar untuk sambungan listrik 450 watt dibebaskan, digratiskan, dan sudah diputuskan menyambung listrik 450 watt tidak dikenai bayar. Dan di akhir acara, Bapak Qurtubi juga memberikan bantuan untuk masyarakat, yaitu berupa 1 set speaker yang akan digunakan di dalam masjid di daerah tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Provinsi NTB juga merupakan provinsi yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang berdiri di Pulau Lombok. Pondok pesantren memang memiliki banyak peran dalam kehidupan pendidikan bangsa. Tak hanya dikenal sebagai anggota DPR RI, Bapak Qurtubi juga dikenal sebagai akademis dan juga pendidik di beberapa universitas. Beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia, utamanya pondok pesantren. Kepeduliannya ini ia tunjukkan dengan cara selalu rutin menyambangi pondok pesantren di sekitaran kota Lombok dan Mataram untuk memastikan kegiatan pendidikan di daerah pemilihannya berjalan lancar. Dan beliau pun juga selalu rutin memberikan bantuan berupa perlengkapan yang menunjang pendidikan seperti pembangunan dan renovasi gedung, serta fasilitas pendidikan, kacamata membaca gratis, dan juga alat-alat penunjang lain seperti alat musik dan juga speaker untuk menunjang kegiatan di pondok pesantren. Tak hanya satu pondok pesantren, beliau juga mengajak tim Suara Dapil untuk berkunjung ke beberapa pondok pesantren selama di daerah pemilihannya. Yang lihat semua adik-adik, anak-anakku, santriwati, sehat-sehat, segar-segar, ya. Nanti pesan saya ya, belajar yang baik, tadarusan yang baik, ngaji yang baik, sehingga bisa tamat, selesai dengan nilai yang baik. Oke? Itu satu. Kedua, tiang makin anggota DPR RI, wakil dari masyarakat NTB, yang sebagai anggota DPR memegang amanah untuk memajukan, membela kepentingan rakyat NTB, tentu termasuk pondok pesantren Fathul Akbar. Mari kita besarkan bersama-sama pondok pesantren kita ini agar menjadi tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu.
Seakan tak pernah bosan, Bapak Qurtubi selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sumber daya energi di daerah pemilihannya. Kali ini, beliau mendatangi Pondok Pesantren Nurul Madinah di daerah Mataram untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya memperkuat sumber daya energi baru terbarukan untuk dapat menanggulangi permasalahan kekurangan pasokan listrik di Provinsi NTB. Dalam kunjungannya kali ini, beliau juga ingin menekankan untuk mendukung rencana pembangunan sektor pariwisata di NTB yang harus didukung dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Di akhir pertemuan, Bapak Qurtubi menyerahkan bantuan berupa pemberian mobil ambulans kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Madinah sebagai kepedulian beliau kepada aspek kesehatan masyarakat di dapilnya. Bismillah semuanya, nggih. Bismillah. Dengan niat insyaallah niki jadi berkah. Berkah untuk kita semua, untuk pondok dan masyarakat dan untuk Pak Qurtubi juga, nggih. Ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan penyerahan CSR Pertamina untuk Pondok Pesantren Nurul Madinah berupa ambulans. Sama-sama, bismillah. Bismillah. Dan pemberian mobil ambulans ini merupakan hasil kerjanya bersama dengan mitra beliau di Komisi 7 DPR RI yaitu PT Pertamina. Dalam rangka memajukan sektor pariwisata, tentunya bukan hanya dilihat dari kesiapan aspek infrastruktur dan energi. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas juga sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas sektor pariwisata suatu daerah. Sadar akan pentingnya hal tersebut, Bapak Qurtubi juga menyempatkan diri untuk menyambangi salah satu sekolah tinggi pariwisata di NTB, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Lombok. Untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di STP Lombok tentang rencana peningkatan sektor pariwisata di Lombok, serta pentingnya SDM dan SDA yang mumpuni untuk dapat menciptakan destinasi wisata yang berkelas internasional. Jadi ini sekolah masa depan. Ya, STP ini sekolah masa depan. Karena masyarakat manapun, negara manapun, ya, kebutuhan akan berwisata terus ada dan terus berkembang. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, kebutuhan untuk berwisata semakin banyak. Mas Zaini Mangir, Prodi D3 Perhotelan, kelas B. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan nasional dan investor asing? Kemudian, dari perjalanan Bapak ke Indonesia, apa permasalahan ekonomi paling besar yang dihadapi di Indonesia saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus juga mengetahui, tidak buta, harus melek teknologi IT. Sudah umum sekarang, mulai dari etiket, apa, semua pakai ya. Baik Bapak, tadi sama-sama kita udah saksikan juga Bapak memberikan sedikit seminar kepada anak-anak di Sekolah Tinggi Pariwisata ini. Sebetulnya apa sih Pak yang ingin Bapak berikan dan sampaikan kepada mahasiswa yang ada di sini Pak? NTB memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pariwisata sehingga penyiapan SDM-nya pun harus mengikuti. STP Mataram ini merupakan wujud nyata dari persiapan NTB dalam mempersiapkan SDM bermutu, SDM profesional berkualitas khusus di bidang wisata. Sehingga pada pagi ini saya memberikan kuliah umum yang sifatnya bagaimana mendorong siswa-siswa STP ini untuk terus meningkatkan kemampuan keilmuannya, pengalamannya, pengetahuan budaya, bahasa dan seterusnya untuk turut memperbesar sektor wisata di Nusa Tenggara Barat. Baik, tadi memang
Ini berarti dalam rangka untuk bisa memperkuat sektor pariwisata dari segi sumber daya manusia berarti ya Pak ya. Dan juga makanya Bapak memberikan berupa seminar kepada para mahasiswa di sini Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Kami sudah diajak berkeliling di dapil Bapak, mengikuti program Bapak selama di daerah pemilihan. Sukses terus Pak. Terima kasih. Sehat terus ya Pak ya. Semoga bisa terpilih lagi dan bisa aman kembali Pak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Amin. banyak Pak. Dan pemirsa, berakhir sudah rangkaian acara Suara Dapil edisi kali ini. Saya Yudi Ramadan dan juga Pak Kutubi bersama dengan seluruh perwakilan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.